Bayangkan Anda tertelan hidup-hidup oleh makhluk raksasa dan terjebak dalam kegelapan total selama 3 hari 3 malam, tanpa cahaya, tanpa udara segar, hanya suara detak jantung Anda sendiri yang bergema di tengah kegelapan yang mencekam. Inilah yang terjadi pada seorang Nabi Allah yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, seorang utusan yang pernah melarikan diri dari tugas mulia yang diberikan kepadanya, dan kemudian mengalami ujian paling dahsyat yang pernah dialami manusia. Kisah ini bukan sekadar dongeng, ini adalah pelajaran hidup yang mengubah cara kita memahami kesabaran, pertobatan, dan kekuatan doa yang bisa menyelamatkan kita dari situasi paling mustahil sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Hari ini, kita akan mengupas tuntas kisah Nabi Yunus alaihi salam, dari awal panggilannya sebagai rasul, keputusannya yang kontroversial untuk meninggalkan kaumnya, hingga momen paling kelam dalam hidupnya di perut ikan paus, dan bagaimana sebuah doa singkat yang ia panjatkan menjadi salah satu doa paling mustajab sepanjang masa. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Berikan juga like untuk video ini sebagai dukungan kalian. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Kisah Nabi Yunus dimulai di sebuah kota kuno bernama Ninawa atau Nineveh, sebuah kota besar yang terletak di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak Utara. Kota ini bukanlah kota biasa, melainkan salah satu kota terbesar dan paling makmur pada zamannya, dengan populasi yang konon mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Namun di balik kemakmuran material mereka, penduduk Ninawa telah terjerumus dalam lembah kesesatan yang sangat dalam. Mereka menyembah berhala, melakukan kezaliman terhadap sesama, dan tenggelam dalam kemaksiatan yang merajalela. Dosa dan kejahatan sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak ada lagi batas antara yang benar dan yang salah. Di tengah kegelapan moral inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Yunus bin Matta untuk menjadi rasulnya. Yunus adalah seorang lelaki yang saleh, beriman, dan memiliki akhlak yang mulia. Ketika Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menjadi utusan bagi kaum Ninawa, Yunus menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tugasnya jelas, menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada jalan Allah yang lurus. Namun seperti yang sering terjadi dalam kisah para nabi, tugas ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Yunus memulai dakwahnya dengan penuh semangat. Hari demi hari, ia berdiri di tengah-tengah kaumnya, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan tegas dan jelas. Ia mengingatkan mereka tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga dan neraka, tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan azab bagi mereka yang ingkar. Ia berbicara dengan penuh kasih sayang, tapi juga dengan ketegasan yang diperlukan. Ia menjelaskan betapa sia-sianya menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Ia mengajak mereka merenungkan keajaiban alam semesta, matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bersinar di malam hari, hujan yang menghidupkan bumi yang mati. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha Esa. Namun yang terjadi justru sebaliknya dari yang diharapkan. Bukannya mendengarkan dan merenungkan nasihatnya, kaum Ninawa malah menolak dakwah Yunus dengan keras. Mereka mengejeknya, menghina ajaran yang ia bawa, dan bahkan mengancamnya. Semakin keras Yunus berusaha, semakin keras pula penolakan mereka. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, namun tidak ada satu orang pun yang beriman kepada Allah melalui dakwahnya. Penolakan yang terus-menerus ini mulai menggerogoti kesabaran Yunus. Ia adalah manusia biasa yang memiliki perasaan, dan penolakan yang konsisten dari kaumnya mulai membuatnya frustrasi dan kecewa. Dalam keadaan seperti ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Allah memberikan ilham kepada Yunus bahwa azab akan segera menimpa kaum Ninawa karena keingkaran mereka yang terus-menerus. Yunus mengetahui bahwa waktu mereka sudah habis, dan azab Allah akan segera datang menghancurkan kota mereka. Namun disinilah terjadi momen krusial dalam kisah ini. Alih-alih tetap tinggal dan terus berdakwah sampai saat terakhir, alih-alih menunggu untuk melihat apakah mungkin masih ada yang akan beriman, Yunus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Mengapa Yunus melakukan ini? Para ulama menjelaskan bahwa Yunus mungkin merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk kaumnya. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, sudah menyampaikan pesan dengan sejelas-jelasnya, namun tidak ada hasil. Mungkin dalam hatinya ia berkata, "Untuk apa aku tinggal di tengah kaum yang tidak mau mendengar? Untuk apa aku menyaksikan azab yang akan menimpa mereka? Lebih baik aku pergi dan mencari tempat lain di mana dakwahku mungkin akan diterima." Namun inilah yang menjadi kelemahannya. Seorang nabi tidak boleh meninggalkan tugasnya tanpa izin Allah. Tidak peduli seberapa sulitnya situasi, tidak peduli seberapa putus asanya keadaan. Dengan hati yang dipenuhi kekecewaan dan frustrasi, Yunus meninggalkan Ninawa diam-diam. Ia berjalan melalui jalanan kota itu untuk terakhir kalinya, melewati orang-orang yang telah menolak dakwahnya selama bertahun-tahun. Ia tidak pamit kepada siapapun, tidak ada perpisahan, tidak ada pesan terakhir. Ia hanya pergi, meninggalkan kota yang akan segera ditimpa azab, meninggalkan kaum yang telah menolaknya, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepadanya. Yunus terus berjalan hingga ia sampai di tepi laut. Di sana, ia melihat sebuah kapal yang sedang mempersiapkan diri untuk berlayar. Tanpa berpikir panjang, ia naik ke kapal itu, bergabung dengan para pelaut dan penumpang lainnya. Kapal itu mulai berlayar, menjauh dari pantai, menjauh dari Ninawa, membawa Yunus ke tempat yang ia pikir akan memberinya ketenangan dan jalan keluar dari situasi yang membuatnya putus asa. Namun Yunus tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berlari dari takdir yang Allah tentukan untuknya, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kehendak Allah. Kapal itu berlayar dengan lancar pada awalnya. Angin berhembus dengan lembut, ombak bergerak dengan tenang, dan cuaca sangat cerah. Para pelaut melakukan tugas mereka dengan rutin, dan para penumpang duduk santai menikmati perjalanan. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, situasi berubah drastis. Langit yang tadinya cerah mulai gelap, awan hitam berkumpul dengan cepat, dan angin mulai berhembus dengan keras. Dalam hitungan menit, kapal itu berada di tengah-tengah badai yang dahsyat. Ombak setinggi gunung menghantam kapal dari segala arah. Kapal itu terhempas ke kiri dan ke kanan, naik tinggi di puncak ombak, dan kemudian jatuh dengan keras ke lembah air. Para pelaut yang berpengalaman pun mulai panik. Mereka tidak pernah mengalami badai sedahsyat ini sebelumnya. Air laut mulai masuk ke dalam kapal, dan kapal mulai condong berbahaya. Semua orang di kapal tahu bahwa jika situasi ini terus berlanjut, kapal akan tenggelam dan mereka semua akan mati. Dalam kepanikan itu, para pelaut dan penumpang mulai berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menyembah berbagai macam Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang menyembah dewa laut, ada yang menyembah dewa angin, ada yang menyembah berhala-berhala mereka. Tapi tidak ada jawaban. Badai terus mengamuk dengan ganasnya. Kapten kapal kemudian membuat keputusan darurat. Untuk meringankan beban kapal, mereka harus membuang semua barang bawaan ke laut. Dengan berat hati, para penumpang mulai melempar barang-barang berharga mereka ke laut. Kotak-kotak berisi dagangan, perlengkapan pribadi, bahkan makanan dan air minum, semuanya dibuang ke laut berharap kapal akan menjadi lebih ringan dan bisa bertahan menghadapi badai. Namun anehnya, meskipun beban kapal sudah jauh berkurang, badai tidak reda. Ombak masih setinggi gunung, angin masih bertiup kencang, dan kapal masih dalam bahaya besar untuk tenggelam. Para pelaut mulai saling berpandangan. Mereka semua adalah pelaut yang berpengalaman, dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan badai ini. Ini bukan badai biasa.
Ini seperti ada kekuatan supranatural yang sedang menghukum mereka. Salah seorang pelaut yang lebih tua berkata, "Saya sudah berlayar di laut ini selama puluhan tahun, dan saya belum pernah melihat badai seperti ini. Ini pasti ada sebabnya. Pasti ada di antara kita yang sedang melarikan diri dari sesuatu. Pasti ada yang sedang lari dari tanggungan atau dosa besar." Usulannya adalah untuk melakukan undian. Mereka akan membuat undian, dan siapa yang namanya keluar dalam undian, dialah yang harus dilempar ke laut sebagai korban untuk meredakan badai ini. Meskipun terdengar kejam dan tidak manusiawi, dalam situasi genting di mana semua nyawa dalam bahaya, mereka sepakat untuk melakukan undian. Mereka mengumpulkan nama semua orang yang ada di kapal, mencampurnya, dan kemudian mengambil satu nama secara acak. Ketika nama itu dibuka, semua orang terkejut. Nama yang keluar adalah nama Yunus. Mereka semua memandang ke arah Yunus dengan tatapan bertanya-tanya. Yunus sendiri saat itu sedang berada di sudut kapal, menyaksikan semua yang terjadi. Ketika namanya disebut, sesuatu dalam hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda dari Allah. Badai ini datang karena dirinya, karena keputusannya untuk melarikan diri dari tugas yang Allah berikan. Tapi para pelaut, yang tidak mengenal Yunus dengan baik, merasa ada kesalahan. Mungkin undian ini tidak adil, mungkin ada kesalahan dalam prosesnya. Mereka memutuskan untuk mengulang undian. Untuk kedua kalinya, mereka mencampur nama-nama dan mengambil satu nama secara acak. Dan lagi-lagi, nama yang keluar adalah nama Yunus. Sekarang para pelaut mulai curiga. Mereka bertanya kepada Yunus, "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan? Mengapa nama kamu terus keluar dalam undian?" Yunus dengan jujur menjawab, "Saya adalah seorang hamba Allah yang sedang melarikan diri dari tugas yang diberikan kepada saya. Badai ini datang karena saya." Para pelaut masih ragu-ragu. Mereka tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka memutuskan untuk melakukan undian untuk ketiga kalinya, berharap kali ini hasilnya akan berbeda. Tapi takdir Allah tidak bisa diubah. Untuk ketiga kalinya, nama Yunus keluar dari undian. Sekarang sudah tidak ada keraguan lagi. Semua orang di kapal tahu bahwa Yunus harus dilempar ke laut. Namun yang mengejutkan adalah reaksi para pelaut. Meskipun undian sudah jelas menunjuk kepada Yunus, mereka tidak langsung melemparnya ke laut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati nurani. Mereka mencoba mencari cara lain untuk menyelamatkan kapal tanpa harus mengorbankan Yunus. Mereka mengayuh sekuat tenaga, mencoba mengarahkan kapal ke pantai terdekat, berharap mereka bisa mencapai daratan sebelum kapal tenggelam. Tapi usaha mereka sia-sia, badai terlalu kuat, dan kapal tidak bisa dikendalikan. Akhirnya, Yunus sendiri yang membuat keputusan. Ia berdiri dan berkata kepada para pelaut, "Jangan khawatir tentang saya. Lemparkan saya ke laut. Ini adalah kehendak Allah, dan saya menerima konsekuensi dari tindakan saya." Para pelaut dengan berat hati akhirnya setuju. Mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dengan air mata di mata mereka, karena mereka adalah orang-orang baik yang tidak ingin melihat seseorang mati, mereka mengangkat tubuh Yunus dan mempersiapkan diri untuk melemparnya ke laut yang mengamuk. Yunus berdiri di tepi kapal, memandang ke lautan yang gelap dan mengerikan di hadapannya. Ombak setinggi gunung menghantam kapal, dan air laut yang dingin siap menelannya. Ia tahu bahwa setelah ia melompat, kemungkinan besar ia akan tenggelam dan mati. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah akibat dari keputusannya untuk melarikan diri dari perintah Allah. Dengan hati yang pasrah dan penuh penyesalan, Yunus melompat ke laut. Begitu tubuh Yunus menyentuh air, sesuatu yang ajaib terjadi. Badai yang tadinya mengamuk dengan dahsyat tiba-tiba mereda. Ombak yang setinggi gunung mulai mengecil, angin yang bertiup kencang mulai tenang, dan langit yang gelap mulai cerah kembali. Para pelaut dan penumpang di kapal terdiam dalam ketakjuban. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa badai itu memang disebabkan oleh keberadaan Yunus di kapal. Kejadian ajaib ini membuat banyak dari mereka beriman kepada Allah yang Maha Kuasa,
Tuhan yang disembah oleh Yunus. Sementara itu, Yunus tenggelam ke dalam kedalaman laut. Air laut yang dingin dan asin menyelimuti tubuhnya. Ia tidak bisa bernapas, ia tidak bisa melihat, ia hanya merasakan dirinya terus tenggelam ke dalam kegelapan. Dalam detik-detik itu, mungkin Yunus berpikir bahwa inilah akhir dari hidupnya, bahwa ia akan mati tenggelam di laut sebagai hukuman atas kesalahannya. Tapi Allah memiliki rencana lain untuk Yunus. Dari kedalaman lautan yang gelap, seekor makhluk raksasa mendekati Yunus. Ini adalah ikan yang sangat besar, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-had, dan dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai ikan paus atau ikan raksasa. Ikan ini bukan ikan sembarangan, ia adalah makhluk yang Allah ciptakan khusus atau perintahkan khusus untuk menelan Yunus. Dengan satu gerakan, ikan raksasa itu membuka mulutnya yang lebar dan menelan Yunus dalam keadaan hidup-hidup. Bayangkan situasi yang dialami Yunus pada saat itu. Ia tiba-tiba berada dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak seperti ketika kita berada di kamar gelap di mana mata kita bisa beradaptasi dan melihat sedikit. Ini adalah kegelapan absolut. Udara di dalam perut ikan itu sangat terbatas dan berbau busuk, bercampur dengan bau ikan dan sisa-sisa makanan ikan tersebut. Dinding perut ikan itu basah, licin, dan bergerak-gerak seiring dengan gerakan ikan tersebut berenang. Suara-suara aneh bergema di sekitarnya, suara detak jantung ikan yang besar, suara air laut yang mengalir di luar, suara tubuh ikan yang bergerak. Dalam situasi yang paling mengerikan dan mencekam yang bisa dibayangkan manusia, Yunus berada sendirian dengan pikirannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ia terjebak dalam perut ikan di kedalaman laut yang gelap. Jika ini adalah film horor, ini akan menjadi adegan yang paling menakutkan. Tapi bagi Yunus, ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Hari pertama di dalam perut ikan terasa seperti eternitas bagi Yunus. Dalam kegelapan itu, Yunus mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mengingat saat Allah memilihnya menjadi nabi, saat ia pertama kali menerima wahyu dan merasa begitu terhormat untuk menjadi utusan Allah. Ia mengingat bagaimana ia berdakwah dengan penuh semangat kepada kaumnya di Ninawa, berharap mereka akan beriman. Ia mengingat penolakan demi penolakan yang ia terima, ejekan dan hinaan yang dilontarkan kepadanya. Ia mengingat rasa frustrasi dan kekecewaan yang tumbuh dalam hatinya hari demi hari. Dan kemudian ia mengingat keputusannya untuk meninggalkan Ninawa, untuk melarikan diri dari tugas yang Allah berikan. Dalam kegelapan perut ikan itu, Yunus menyadari kesalahannya dengan sangat jelas. Ia menyadari bahwa ia telah bertindak tergesa-gesa, bahwa ia telah meninggalkan tugasnya tanpa izin Allah, bahwa ia telah membiarkan emosi dan perasaannya mengalahkan akal dan imannya. Ia menyadari bahwa sebagai seorang nabi, ia seharusnya bersabar, seharusnya terus berdakwah tidak peduli seberapa sulitnya, seharusnya menyerahkan hasilnya kepada Allah dan tidak menjadi putus asa. Penyesalan yang mendalam mulai memenuhi hati Yunus. Ia menangis dalam kegelapan itu, air matanya bercampur dengan air laut yang ada di dalam perut ikan. Ia merasa sangat malu kepada Allah, merasa sangat bersalah atas keputusannya. Tapi di tengah penyesalan itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi dalam hati Yunus. Ia mulai mengingat rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, Allah tidak langsung mengambil nyawanya. Allah membiarkannya hidup, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Ini adalah tanda bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada harapan untuk kembali kepada Allah. Dalam keadaan yang paling rendah dalam hidupnya, di tempat yang paling gelap dan paling menyeramkan, Yunus mengangkat tangannya yang tidak terlihat dalam kegelapan itu dan mulai berdoa. Ia berdoa dengan sepenuh hati, dengan penyesalan yang mendalam, dengan harapan yang tipis tapi masih ada. Dan doa yang ia panjatkan adalah doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, doa yang akan menjadi salah satu doa paling terkenal dan paling mustajab sepanjang masa. Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini sangat sederhana, hanya satu kalimat, tapi di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam dan komprehensif. Mari kita pahami setiap bagian dari doa ini. Bagian pertama, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini adalah pengakuan tauhid yang paling fundamental dalam Islam. Yunus mengakui bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan mutlak, hanya Allah saja yang bisa menolong dalam situasi sesulit apapun. Meskipun Yunus adalah seorang nabi yang sudah pasti beriman kepada Allah, dalam situasi seperti ini, ia memperbarui dan menegaskan kembali imannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah. Ia tidak akan berharap kepada siapapun selain Allah, karena memang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Bagian kedua, Subhanaka, Maha Suci Engkau. Ini adalah pengakuan akan kesucian dan kesempurnaan Allah. Yunus mengakui bahwa Allah tidak pernah berbuat salah, bahwa Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Apa yang terjadi pada Yunus bukanlah kezaliman dari Allah, tapi adalah konsekuensi dari perbuatan Yunus sendiri. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, Maha Suci dari melakukan kezaliman. Dengan mengatakan, Subhanaka, Yunus membersihkan hatinya dari segala prasangka buruk terhadap Allah, dari segala keluhan yang mungkin muncul dalam hatinya. Bagian ketiga, ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah pengakuan dosa dan kesalahan. Yunus tidak mencari alasan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan kaumnya yang tidak mau beriman, tidak menyalahkan situasi yang sulit. Ia mengakui dengan jujur dan tulus bahwa ia telah berbuat salah, bahwa ia telah menzalimi dirinya sendiri dengan meninggalkan tugas yang Allah berikan. Ini adalah bentuk pertobatan yang paling tulus, mengakui kesalahan tanpa embel-embel, tanpa pembenaran, tanpa eksius. Doa ini sangat powerful karena menggabungkan tiga elemen penting: pengakuan tauhid, penyucian Allah dari segala kekurangan, dan pengakuan dosa dan kesalahan diri sendiri. Ini adalah formula pertobatan yang sempurna. Dan Yunus mengulang-ulang doa ini dalam kegelapan perut ikan, bukan hanya sekali atau dua kali, tapi berulang kali dengan penuh ketulusan dan penyesalan. Malam berganti siang, siang berganti malam, meskipun Yunus tidak bisa melihat perbedaannya dalam kegelapan total itu. Hari kedua di dalam perut ikan terasa lebih berat dari hari pertama. Tubuh Yunus mulai lemah karena tidak ada makanan dan minuman. Udara di dalam perut ikan semakin terbatas. Tapi Yunus tidak berhenti berdoa. Ia terus mengingat Allah, terus bertasbih, terus memohon ampun. Dalam situasi di mana kebanyakan orang akan putus asa dan menyerah, Yunus justru semakin kuat imannya, semakin dekat hubungannya dengan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa dalam 3 hari 3 malam itu, Yunus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Ia juga berdoa untuk kaumnya di Ninawa. Meskipun mereka telah menolak dakwahnya, meskipun mereka telah mengejek dan menghina, Yunus tetap mengasihi mereka dan tidak ingin mereka ditimpa azab. Ia berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya, agar mereka dibukakan hati mereka untuk beriman. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Yunus sebagai seorang nabi. Meskipun ia sendiri dalam kesulitan besar, ia masih memikirkan orang lain. Yang menarik adalah bahwa pada saat yang sama, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Ninawa. Ketika Yunus meninggalkan kota itu, penduduk Ninawa awalnya merasa lega. Mereka berpikir, akhirnya nabi yang selalu mengganggu kita dengan dakwahnya itu pergi juga. Tapi tidak lama kemudian, tanda-tanda azab mulai muncul. Langit menjadi gelap gulita di siang hari bolong, awan hitam menyelimuti kota, dan udara terasa sangat panas dan mencekam. Mereka menyadari bahwa azab yang diancamkan oleh Yunus benar-benar akan datang. Dalam kepanikan dan ketakutan, penduduk Ninawa mulai mencari Yunus. Mereka ingin meminta maaf, ingin memohon dia untuk berdoa agar azab itu ditunda atau dibatalkan. Tapi Yunus tidak ada di mana-mana. Ia sudah pergi, sudah meninggalkan kota itu.
Dalam situasi putus asa itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Penduduk Ninawa, yang selama ini menolak dakwah Yunus, tiba-tiba beriman kepada Allah. Mereka semua, tanpa kecuali, keluar dari rumah mereka menuju padang terbuka di luar kota. Mereka membawa anak-anak mereka, bahkan membawa hewan-hewan ternak mereka. Mereka semua berdiri di padang itu, mengangkat tangan mereka ke langit, dan mulai berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan dan harapan. Mereka menangis, memohon ampun, mengakui dosa-dosa mereka, dan berjanji akan beriman dan beribadah kepada Allah jika azab itu dibatalkan. Ini adalah pertobatan massal yang sangat langka dalam sejarah umat manusia. Seluruh penduduk sebuah kota besar bertobat secara bersamaan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melihat ketulusan pertobatan mereka. Meskipun azab sudah sangat dekat, meskipun tanda-tandanya sudah jelas terlihat, Allah dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas membatalkan azab tersebut. Awan hitam yang menyelimuti kota perlahan-lahan mulai menghilang, udara yang panas dan mencekam mulai dingin kembali, dan matahari kembali bersinar dengan terang. Penduduk Ninawa diselamatkan dari azab karena pertobatan mereka yang tulus. Ini adalah keajaiban yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa pintu pertobatan selalu terbuka selama kita masih hidup. Sementara itu, kembali ke Yunus yang masih berada di dalam perut ikan. Hari ketiga telah tiba. Ini adalah hari terakhir Yunus di dalam perut ikan yang gelap dan mencekam itu. Tubuhnya sudah sangat lemah, tapi semangatnya untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah tidak pernah padam. Ia terus berdoa dengan penuh harapan, percaya bahwa Allah pasti mendengar doanya, percaya bahwa Allah pasti akan menolongnya jika Allah menghendaki. Dan memang benar, Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya yang tulus. Allah menerima pertobatan Yunus. Allah memaafkan kesalahannya. Dan Allah memberikan perintah kepada ikan raksasa tersebut untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Ikan yang besar itu mulai berenang menuju permukaan laut. Yunus merasakan gerakan yang berbeda dari biasanya. Ikan itu berenang dengan cepat, naik ke atas, semakin dekat dengan permukaan. Dan kemudian, dengan satu gerakan besar, ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai. Tubuh Yunus terlempar ke daratan, akhirnya keluar dari kegelapan yang telah menjadi penjara baginya selama 3 hari 3 malam. Saat pertama kali keluar dari perut ikan, Yunus tidak langsung bisa berdiri. Tubuhnya sangat lemah, kulitnya pucat dan rusak karena asam lambung ikan tersebut. Ia terbaring di pantai, merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya untuk pertama kalinya setelah 3 hari dalam kegelapan total. Ia menghirup udara segar dengan dalam, sesuatu yang tidak pernah ia hargai sebelumnya, tapi sekarang terasa seperti nikmat yang paling berharga. Ia mendengar suara ombak yang memecah di pantai, suara burung-burung yang berkicau, suara angin yang berhembus lembut. Semua ini terasa seperti surga setelah neraka yang ia alami di dalam perut ikan. Yunus berbaring di pantai itu, tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya terlalu lemah. Kulitnya terbakar oleh sinar matahari yang terik, karena tidak ada tempat berteduh di pantai yang tandus itu. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Allah sekali lagi menunjukkan kasih sayangnya kepada Yunus. Allah menumbuhkan sebatang pohon labu atau dalam beberapa riwayat disebut sebagai pohon yaktin yang tumbuh dengan sangat cepat di sebelah Yunus. Pohon ini memiliki daun yang lebar dan lebat yang memberikan keteduhan bagi Yunus dari terik matahari. Buahnya juga bisa dimakan oleh Yunus untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah mukjizat lain dari Allah, pohon yang tumbuh dengan cepat untuk melindungi nabinya yang sedang dalam kondisi lemah. Hari demi hari, Yunus beristirahat di bawah pohon itu, makan buahnya, minum air dari sumber air terdekat, dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Selama masa pemulihan ini, Yunus terus merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia mensyukuri rahmat Allah yang telah menyelamatkannya dari kematian yang pasti. Ia mensyukuri bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup, untuk bertobat, dan untuk memperbaiki dirinya. Setelah beberapa waktu,
Ketika tubuh Yunus sudah cukup pulih, Allah memberikan wahyu kepadanya. Allah memerintahkan Yunus untuk kembali ke Ninawa dan melanjutkan dakwahnya. Mendengar perintah ini, Yunus tidak ragu-ragu lagi. Ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga dari pengalamannya. Ia telah belajar bahwa seorang nabi tidak boleh meninggalkan tugasnya tidak peduli seberapa sulitnya, bahwa hasil dari dakwah ada di tangan Allah dan tugas nabi hanyalah menyampaikan, bahwa kesabaran dan ketabahan adalah kualitas yang sangat penting bagi seorang dai. Dengan semangat yang baru dan hati yang telah dibersihkan melalui ujian yang berat, Yunus memulai perjalanan kembali ke Ninawa. Perjalanan ini sangat berbeda dari perjalanan sebelumnya ketika ia melarikan diri. Kali ini, ia berjalan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan tugasnya. Ia tidak lari lagi, ia tidak takut lagi, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi karena ia tahu bahwa Allah bersamanya. Ketika Yunus akhirnya tiba di Ninawa, ia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkan dan sangat menggembirakan. Kota yang ia tinggalkan dalam keadaan penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran kini telah berubah total. Penduduk Ninawa yang sebelumnya menolak dakwahnya dengan keras, yang mengejek dan menghina, kini telah beriman kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah berhala-berhala mereka. Mereka tidak lagi melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Mereka telah bertobat dengan tulus dan menjadi kaum yang beriman. Ketika penduduk Ninawa melihat Yunus kembali, mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa hormat. Mereka meminta maaf atas penolakan mereka sebelumnya. Mereka menceritakan kepada Yunus tentang bagaimana mereka hampir ditimpa azab, bagaimana mereka bertobat secara massal, dan bagaimana Allah menerima pertobatan mereka dan membatalkan azab tersebut. Mendengar cerita ini, hati Yunus dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Inilah yang selama ini ia inginkan, inilah tujuan dari dakwahnya, dan Allah telah mengabulkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Yunus kemudian tinggal di Ninawa dan terus membimbing kaumnya dalam ajaran Islam. Ia mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak yang baik, tentang cara hidup yang diridai Allah. Dan kaumnya mendengarkan dengan seksama, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengamalkan ajaran yang ia sampaikan. Ninawa berubah menjadi kota yang penuh dengan iman dan ketakwaan, menjadi contoh bagi kota-kota lain tentang bagaimana pertobatan yang tulus bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Kisah Nabi Yunus diabadikan dalam Al-Quran di beberapa surah, terutama dalam surah Yunus, surah Al-Anbiya, dan surah Ash-Shafat. Allah menceritakan kisah ini bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Ada banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini. Pelajaran pertama adalah tentang kesabaran dalam berdakwah. Seorang dai atau juru dakwah harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Tidak semua orang akan langsung menerima kebenaran yang kita sampaikan. Akan ada penolakan, akan ada ejekan, akan ada hinaan. Tapi tugas kita adalah terus menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita tidak boleh putus asa dan meninggalkan tugas kita hanya karena tidak ada hasil yang terlihat. Mungkin hasil itu akan datang di kemudian hari, seperti yang terjadi pada kaum Ninawa. Pelajaran kedua adalah tentang larangan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Setiap kita memiliki tanggung jawab dalam hidup ini, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai karyawan atau pemimpin, dan yang paling penting sebagai hamba Allah. Kita tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab ini hanya karena situasinya sulit atau tidak menyenangkan. Yunus melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai nabi, dan ia harus mengalami ujian yang sangat berat sebagai konsekuensinya. Dari sini kita belajar bahwa lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Pelajaran ketiga adalah tentang kekuatan pertobatan. Tidak peduli seberapa besar dosa yang telah kita lakukan, tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang dari jalan yang benar, pintu pertobatan selalu terbuka. Allah sangat mencintai hambanya yang bertobat.
Yunus telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan tugasnya, tapi ketika ia bertobat dengan tulus di dalam perut ikan, Allah menerima pertobatannya dan menyelamatkannya. Begitu juga dengan kaum Ninawa, meskipun mereka telah tenggelam dalam kekufuran dan kemaksiatan selama bertahun-tahun, ketika mereka bertobat dengan tulus, Allah menerima pertobatan mereka dan membatalkan azab yang akan menimpa mereka. Pelajaran keempat adalah tentang kekuatan doa. Doa Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin, adalah doa yang sangat sederhana tapi sangat powerful. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa yang dipanjatkan oleh Zunnun, yaitu Yunus bin Matta ketika ia berada di dalam perut ikan, adalah doa yang tidak pernah dipanjatkan oleh seorang muslim dalam kondisi apapun kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwa doa yang tulus, yang disertai dengan pengakuan akan keesaan Allah, penyucian Allah dari segala kekurangan, dan pengakuan dosa diri sendiri, adalah doa yang sangat mustajab. Kita bisa menggunakan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah. Ketika kita merasa terjepit dalam situasi yang sulit, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita merasa sendirian dan tidak ada yang bisa menolong, ingatlah doa Nabi Yunus ini. Panjatkan doa ini dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar dan pasti akan menolong. Allah yang menyelamatkan Yunus dari dalam perut ikan di kedalaman laut yang gelap, pasti juga bisa menyelamatkan kita dari masalah apapun yang kita hadapi. Pelajaran kelima adalah tentang prasangka baik kepada Allah. Dalam kondisi sesulit apapun, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi pada kita, itu adalah yang terbaik menurut Allah, meskipun kita mungkin tidak memahaminya pada saat itu. Yunus mungkin tidak memahami mengapa ia harus mengalami ujian yang sangat berat di dalam perut ikan, tapi ternyata ujian itu adalah cara Allah untuk membersihkan hatinya, untuk mengajarkannya pelajaran yang sangat berharga, dan untuk mempersiapkannya menjadi nabi yang lebih baik. Begitu juga dalam hidup kita, ujian dan kesulitan yang kita alami mungkin adalah cara Allah untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Pelajaran keenam adalah tentang pentingnya tasbih dan zikir. Di dalam perut ikan, Yunus tidak hanya berdoa memohon pertolongan, tapi ia juga bertasbih dan berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa seandainya Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya tasbih dan zikir dalam kehidupan kita. Tasbih adalah mengingat dan memuji kesucian Allah, dan zikir adalah mengingat Allah dalam segala keadaan. Ketika kita selalu mengingat Allah, hati kita akan tenang, pikiran kita akan jernih, dan kita akan lebih mudah menghadapi ujian dan kesulitan dalam hidup. Pelajaran ketujuh adalah tentang rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Dari awal sampai akhir kisah Yunus, kita melihat bagaimana Allah selalu melindungi dan menolong hambanya meskipun hamba tersebut telah membuat kesalahan. Allah tidak langsung menghukum Yunus ketika ia melarikan diri, tapi memberikan ujian yang mendidik. Allah menyelamatkan Yunus dari tenggelam di laut dengan mengirimkan ikan untuk menelannya dalam keadaan hidup. Allah menerima pertobatan Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Allah menumbuhkan pohon untuk melindungi Yunus ketika ia dalam kondisi lemah. Dan Allah memberikan kesempatan kepada Yunus untuk kembali berdakwah dan melihat kaumnya beriman. Semua ini adalah bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Pelajaran ke-8 adalah tentang pentingnya tidak menyerah dan putus asa. Penduduk Ninawa bisa saja menyerah ketika mereka melihat tanda-tanda azab datang. Mereka bisa saja berkata, "Sudah terlambat, azab pasti akan datang, tidak ada gunanya bertobat sekarang." Tapi mereka tidak menyerah. Mereka bertobat dengan sepenuh hati, berharap Allah akan menerima pertobatan mereka meskipun azab sudah sangat dekat. Dan Allah memang menerima pertobatan mereka dan membatalkan azab tersebut. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu berusaha memperbaiki diri,
untuk selalu berharap pada rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat luas dan tidak ada yang terlambat untuk bertobat selama kita masih hidup. Pelajaran ke-9 adalah tentang pentingnya mengakui kesalahan. Yunus tidak mencari-cari alasan atau pembenaran atas tindakannya. Ia tidak menyalahkan kaumnya yang tidak mau beriman, tidak menyalahkan situasi yang sulit, tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia mengatakan dengan jujur, "Ini kuntu minazalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Ini adalah sikap yang sangat terpuji dan sangat penting dalam pertobatan. Kita harus bisa jujur mengakui kesalahan kita, tidak defensif, tidak mencari pembenaran, tapi benar-benar menerima bahwa kita telah salah dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Pelajaran ke-10 adalah tentang hikmah di balik ujian. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang harus kita ambil. Ujian Yunus di dalam perut ikan terlihat sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Tapi dari ujian itu Yunus belajar pelajaran yang sangat berharga tentang kesabaran, ketabahan, pertobatan, dan kepasrahan kepada Allah. Ujian itu membuat Yunus menjadi nabi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah. Begitu juga dengan ujian-ujian yang kita alami dalam hidup. Meskipun terasa berat dan menyakitkan pada saat itu, pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Nabi Yunus juga mengajarkan kita tentang mukjizat dan keajaiban Allah. Dalam pandangan logika manusia, tidak mungkin seseorang bisa bertahan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam tanpa makanan, minuman, dan udara yang cukup. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, pasti mampu menjaga Yunus tetap hidup di dalam perut ikan. Ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi kekuasaan Allah dengan logika kita yang terbatas. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mudah bagi Allah. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita miliki. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, ia baru menyadari betapa berharganya nikmat-nikmat yang selama ini ia anggap biasa, seperti udara segar, cahaya matahari, kebebasan untuk bergerak, dan banyak lagi. Begitu juga dengan kita, seringkali kita tidak menghargai nikmat-nikmat yang kita miliki sampai nikmat itu hilang. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun nikmat itu. Karena sesungguhnya jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu kisah paling menyentuh dan penuh hikmah dalam Al-Quran. Dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, tanggung jawab, pertobatan, doa, dan banyak pelajaran berharga lainnya. Kita belajar bahwa tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah kita lakukan, pintu pertobatan selalu terbuka dan Allah selalu siap memaafkan hamba-Nya yang bertobat dengan tulus. Kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun, selama kita masih mengingat Allah dan berdoa kepadanya, pasti ada jalan keluar. Mari kita renungkan kisah ini dan ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi ujian dan kesulitan, ingatlah bahwa Allah pasti bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita merasa putus asa dan tidak ada harapan, ingatlah doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin, dan panjatkanlah doa itu dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakuinya dan bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Kisah Nabi Yunus juga mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Meskipun mungkin tidak ada yang mendengarkan pada awalnya, meskipun mungkin kita mendapat penolakan dan ejekan, teruslah berusaha dengan sabar dan bijaksana. Karena hidayah ada di tangan Allah dan kita tidak pernah tahu kapan hati seseorang akan terbuka untuk menerima kebenaran. Lihatlah kaum Ninawa, yang awalnya sangat keras kepala menolak dakwah Yunus.
akhirnya beriman kepada Allah secara massal. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terakhir, mari kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tabah, agar kita diberikan hidayah untuk selalu berada di jalan yang lurus, agar kita diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput kita, dan agar kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Semoga kisah Nabi Yunus ini memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Demikianlah kisah lengkap Nabi Yunus alaihi salam, dari awal panggilannya sebagai Nabi, keputusannya untuk meninggalkan Ninawa, ujian beratnya di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, pertobatannya yang tulus, penyelamatannya oleh Allah, dan keberhasilannya dalam membimbing kaumnya kepada iman. Kisah ini akan terus relevan dan bermakna untuk setiap generasi, karena pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya adalah pelajaran universal tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tentang kelemahan manusia dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, tentang dosa dan pertobatan, tentang ujian dan kesabaran. Jika kalian menikmati video ini dan merasa mendapat manfaat dari kisah yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya tentang kisah para nabi dan pelajaran hidup dari Al-Quran dan Hadits. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari kisah mulia ini. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi kalian dari kisah Nabi Yunus ini, dan ceritakan juga jika kalian pernah mengalami situasi sulit di mana doa Nabi Yunus membantu kalian melewatinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tabah, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan bertakwa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan memperkaya iman dan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam yang indah ini.